Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam mata kuliah kepramukaan 2 kita akan belajar mengenai administrasi satuan. Administrasi satuan diatur dalam Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 41 tahun 1995 tentang petunjuk pelaksanaan administrasi satuan pramuka. Untuk filenya dapat diunduh di link berikut ya. Untuk administrasi satuan itu merupakan pengelolaan satuan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian kegiatan kepramukaan di satuan. Jadi semua yang berkaitan dengan administrasi di tiap satuan, baik itu satuan siaga, satuan penggalang, penegak ataupun pandega, itu kita sebut sebagai administrasi satuan. Jadi administrasi satuan diatur dalam Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 41 tahun 1995 tentang petunjuk pelaksanaan administrasi satuan pramuka. Untuk filenya dapat diunduh di link berikut ya. Untuk administrasi satuan itu merupakan pengelolaan satuan yang meliputi Nah, sekarang kita akan mengenal ada apa aja sih di administrasi satuan ini. Nah, yang pertama bisa terdiri dari daftar anggota pasukan, ada program kerja semester atau program kerja 4 bulanan, program kerja 3 bulanan, itu bergantung dari rencana kita. Kemudian ada rencana latihan mingguan. Nah, ini juga akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ada buku anggota, ada buku latihan mingguan, ada buku latihan peserta didik, ada buku log, ada tabungan, ada buku iuran anggota, ada daftar hadir latihan, juga catatan pribadi dari pembina. Kemudian tugas dari pembina pramuka itu ada 6. Nah, pada intinya ada 6 ini ya. Yang pertama, penyusunan rencana kerja. Dari rencana kerja kita akan tuangkan menjadi program kerja, kemudian kita organisasikan, dan pelaksanaan kegiatannya. Nah, kegiatannya itu dibuat dalam bentuk apa, nanti ada pengendaliannya, kemudian ada pelaporan dan pendaftaran ulang. Ada banyak contoh administrasi satuan, dari mulai contoh permintaan pendaftaran anggota untuk peserta didik sampai ke program latihan mingguan. Berikut akan disampaikan contoh-contoh dari administrasi satuan.
Contoh dari permintaan pendaftaran anggota untuk peserta didik, di antaranya ini kita akan menempatkan tanggal, bulan, dan tahunnya. Ditujukannya kepada siapa? Di sini gugus depannya itu gugus depan berapa? Kalau gugus depan itu nomor gugus depan. Kemudian di tempat itu tergantung ya, mangga silahkan. Kemudian di sini ada kalimat yang bisa kita sampaikan sebagai bahan permintaan pendaftaran anggota untuk peserta didik. Ini ditulis oleh siapa? Nah, yang menulisnya adalah orang tua. Jadi nanti ketika kita menjadi pembina di sekolah, kita bisa membuat format untuk pendaftaran anggota seperti ini. Silahkan, boleh disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing gugus depannya. Jika sudah mengisi permohonan menjadi anggota, maka peserta didik itu diminta untuk mengisi formulir pendaftaran anggota. Nah, jadi di sini formulir pendaftaran disediakan oleh pembina untuk diisi oleh calon anggota yang terdiri dari nama lengkapnya, kemudian tempat tanggal lahirnya, hingga golongan darah juga ada, bakat atau hobi. Nah, untuk nomor 9 ini ada sekolah. Nah, ada beberapa gugus depan yang memang tidak berpangkalan di satu sekolah. Biasanya kan kalau kita kenal pangkalannya misalkan SMA A gitu ya, SMA 11 April misalkan. Nah, maka satu sekolah tersebut adalah satu gugus depan, dua gugus depan, ada gugus depan putra dan gugus depan putri. Nah, jika misalkan gugus depannya adalah gugus depan teritorial, maka bisa saja di sini kita cantumkan sekolahnya. Dia bisa berasal dari sekolah yang berbeda dalam naungan gugus depan yang sama begitu. Kemudian di sini ada beberapa hal yang bisa disampaikan, hal-hal yang diperhatikan, kebiasaan, kesehatan, pengalaman, dan juga yang lainnya. Di sini dalam hal yang perlu diperhatikan ada bahasa yang dikuasai, juga bahasa yang digunakan sehari-hari. Nah, ini untuk mempermudah pembina dalam menyampaikan informasi kepada peserta didiknya. Dikhawatirkan jika memang seperti misalnya di Kabupaten Sumedang, itu bahasa daerahnya adalah Sunda, sedangkan dia adalah suku yang lain. Misalkan sukunya Batak, Padang, atau Jawa, seperti itu. Itu bisa dituliskan sebagai informasi bagi pembina untuk bagaimana meramu pada suatu latihan mingguan begitu. Kemudian ada administrasi berupa daftar induk anggota gugus depan Gerakan Pramuka. Ketika tadi sudah mengisi formulir dan peserta tersebut sudah berhak menjadi anggota setelah dilaksanakan pelantikan, maka kita akan menyusun daftar induk anggotanya siapa saja begitu ya. Nah, ini untuk daftar induk anggota, putra dan putri dibuat secara terpisah. Data-data yang diperlukannya itu ada nomor urut, kemudian NTA itu nomor tanda anggota, kemudian ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama ini diperlukan karena di pengisian SKU itu disesuaikan dengan agama yang dianutnya. Jadi ada kemungkinan dalam suatu gugus depan itu terdiri dari lebih dari satu agama. Nama orang tua, pekerjaan, alamat, tanggal masuk, dan lain sebagainya. Untuk buku induk ini boleh ditambah, tetapi minimal data-data yang tercantum ini ada dalam buku induk yang dimiliki oleh pembina. Seperti itu. Kemudian, jika sudah semua masuk, maka berkas ini ditandatangani oleh pembina gugus depan. Administrasi yang berikutnya adalah contoh untuk membuat administrasi keuangan gugus depan.
Di sini untuk administrasi keuangan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran uang yang digunakan oleh Gustupan tersebut. Bisa berupa tabel seperti ini, contoh ini, atau juga bisa dikembangkan sendiri oleh ambalan, racana, atau perindukan, atau juga pasukan, bagaimana pembinanya. Kemudian ada daftar inventaris gugus depan. Daftar inventaris gugus depan ini berisi barang-barang, sarana, dan prasarana yang dimiliki oleh gugus depan tersebut. Jadi ketika ada pembelian barang baru, ini bisa dipasukkan di sini sebagai tanggal pengadaan barang sebagai barang baru begitu. Nah, kalau untuk barang lama, kita bisa mencantumkan barang tersebut dengan harga dan tanggal pengadaan ketika pembelian. Kemudian kita jangan lupa untuk mengisi kondisinya bagaimana. Apakah masih baik ataukah sudah misalkan tiang bendera patah atau catnya sudah mulai terkelupas, atau kursi misalkan kakinya patah satu seperti itu, atau tambangnya sudah kondisinya kotor misalkan seperti itu. Nah, itu untuk keuangan dan juga daftar inventaris. Jangan lupa di bawahnya itu juga ditandatangan oleh pembina gugus depan. Untuk buku tamu, ini digunakan ketika ada tamu yang berkunjung kepada gugus depan kita. Misalkan pada latihan rutin di hari Jumat, ada dari kuartir ranting akan memberikan sosialisasi mengenai pelaksanaan jambore ranting, misalkan seperti itu. Nah, maka setiap tamu yang berkunjung ke gugus depan kita dipersilakan untuk mengisi buku tamu. Isi buku tamunya minimal ada data nama, alamat, jabatan, tujuan, atau juga saran dan pesan. Dan jangan lupa tanda tangan. Kemudian di akhir semester atau di akhir 4 bulanan atau di akhir tahun, ini bisa kita buatkan laporan semester atau laporan tahunan. Bagaimana kita membuat laporan tersebut, lamanya membuat laporan tersebut. Adapun isiannya bisa dimulai dari bagian umum. Bagian umum itu mengenai data gugus depan ini ada di mana hingga pangkalannya. Kemudian untuk keanggotaan, di sini kita harus menuliskan bahwa anggota dewasanya ada berapa orang. Nah, di sini anggota dewasa terdiri dari pembina gugus depan, kemudian ada pembina dan pembantu pembina. PB itu pembantu pembina. Misalkan dalam suatu gugus depan itu terdiri dari beberapa satuan. Ada siaganya, ada penggalangnya, ada penegaknya, atau ada pandeganya. Nah, jika di lapangan, misal di SD, itu yang memungkinkan adalah ada pembina siaga dan ada pembina penggalang. Kalau di SD itu kan di usia kelas 1 SD itu masih tergolong pada usia siaga 1 sampai 3 mungkin ya. Nah, nanti selanjutnya di usia di kelas 4 sampai 6 itu sudah masuk pada golongan penggalang. Nah, dengan adanya dua satuan yang berbeda, itu diharapkan ada pembina yang berbeda. Jadi minimal ada 4 pembina. 2 untuk pembina siaga, 2 untuk pembina penggalang. 2 tersebut adalah 1 putra dan 1 putri. Kemudian di sini jika ada anggota mudanya, sudah pasti ada anggota mudanya. Misalkan sebagaimana yang barusan diberikan contohnya itu di SD ada satuannya siaga dan ada satuannya penggalang. Berarti kita akan mengisi poin A dan B-nya saja. Pramuka siaga sebanyak sekian orang, yang terdiri dari calon siaga berapa orang yang belum dilantik nih. Kemudian mulanya yang sudah dilantik menjadi siaga mula ada berapa orang, siaga bantunya ada berapa orang, per
laporan tersebut. Jadi laporannya dibuat misalkan di bulan Maret, berarti sampai Maret ini sudah ada berapa siaga mula, berapa siaga bantu, berapa siaga tata, dan berapa yang Garuda. Seperti itu. Begitupun untuk penggalangnya sama. Kemudian poin yang lain adalah untuk laporan tingkatan TKK-nya. Misalkan TKK menabung sudah ditempuh oleh 3 orang. TKK menabung juga terdiri dari Purwa, Madya, dan Utama. Kita bisa uraikan. TKK menabung tingkat Purwa 3 orang. TKK menabung tingkat Madya 1 orang. Nah, seperti itu. TKK itu jenisnya banyak. Kemudian yang ketiga, di sini ada kegiatan. Misalkan ada kegiatan gugus depan yang dilaksanakan secara bersama-sama antara tadi kan di SD itu ada siaga, ada penggalang, ada kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama, maka itu dibuat dalam kegiatan gugus depan. Kemudian jika kegiatannya terpisah antara kegiatan siaga dan penggalang, berarti kita bisa menuliskannya menjadi kegiatan siaga terdiri dari apa saja. Misalkan latihan rutinnya berapa kali, kemudian latihan keluarnya seperti latihan gabungan dengan sekolah lain, dengan pangkalan lain, dengan gugus depan lain, atau latihannya kita hiking, berenang. Nah, itu bisa juga dicantumkan di situ. Atau mengikuti perlombaan. Misalkan di pasukan penggalang nih mengikuti perlombaan LT 3, LT 4, LT 5 seperti itu. Kemudian ada lagi mengenai keuangannya. Jadi, per laporan tersebut keuangan yang sudah masuk itu berapa dan pengeluarannya berapa. Ini semua ditandatangan oleh pembina gugus depan. Berikutnya adalah administrasi mengenai catatan peristiwa-peristiwa penting atau logbook. Nah, untuk logbook yang ada pada tabel sebelah kiri, ini kita bisa menuliskan suatu peristiwa yang penting. Misalnya pada hari latihan pramuka di hari Jumat itu ada kegiatan menanam 1000 pohon, misalkan bekerja sama dengan Perhutani Kabupaten Sumedang, misalkan seperti itu. Nah, maka kita bisa menggambar seperti mural, atau kita bisa menggambar seperti misalkan gambar utamanya adalah apel. Kita bisa tuliskan, gambarkan gambar potongan-potongan kegiatan yang dilaksanakan pada penanaman pohon tersebut. Nah, waktunya kita tulis misalkan hari Jumat pukul 8.00 sampai 9.30 misalkan seperti itu. Peristiwa yang dilaksanakannya adalah penanaman pohon, berarti dari mulai misalkan upacaranya dulu, kemudian pengambilan bibit tanaman, pembuatan lubang tanam, kemudian penanamannya, kemudian penyiraman. Nah, itu bisa dibuatkan dalam suatu logbook begitu. Selain dibuat dalam bentuk gambar, bisa juga dibuat dalam bentuk tulisan saja, uraian, deskripsi seperti itu. Atau juga bisa kita membuat dalam bentuk ilustrasi. Nah, kalau sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi TikTok gitu ya, itu juga bisa menjadi sebuah logbook. Nah, kegiatan kita dimasukkan ke TikTok atau reelnya Instagram gitu ya, itu juga sama. Atau di postingan Instagram itu juga sama. Kemudian yang berikutnya adalah logbook untuk buku harian. Nah, misalkan di sini kita akan membuat logbook untuk latihan rutin. Nah, latihan rutin kan di sini beberapa kali kan dalam satu semester saja kita bertemu berapa kali hari Jumat. Nah, maka kita bisa menuliskannya nomor 1 hari Jumat tanggal sekian kegiatan latihan rutinnya ngapain gitu. Apakah itu sesuai dengan program latihan mingguan
ataukah memang ada kegiatan insidental seperti itu. Untuk administrasi yang berikutnya adalah program kerja tahunan. Kita sebagai pembina sebelum di awal tahun itu biasanya membuat program kerja tahunan. Kalau di sekolah, program kerja tahunan ini dibuat di pertengahan tahun atau di awal tahun ajaran. Nah, untuk program tahunan siaga, di sini berisi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siaga. Nah, kita bisa poin utamanya yang pertama itu adalah pencapaian SKU untuk siaga. Jadi mula, bantu, tata. Nah, ini kita agendakan dari bulan apa sampai bulan apa untuk penempuhan mula, bagaimana teknisnya dan lain sebagainya. Pencapaian SKK-nya misalkan di tahun ini atau di tahun ini kita targetkan berapa SKK yang akan ditempuh oleh peserta didik kita. Nah, mungkin kita bisa menyesuaikan dengan materi di kelas yang bisa kita integrasikan dalam kegiatan kepramukaan, misalnya tentang makhluk hidup, pemeliharaan tanaman. Nah, itu juga kan bisa dijadikan TKK menanam gitu. Atau jika di SMP dan di SMA itu bisa dikaitkan dengan kegiatan proyek. Sekarang kan sudah mulai banyak pembelajaran yang berbasis proyek ya. Itu bisa kita kaitkan dengan diintegrasikan terhadap kegiatan kepramukaan juga. Kemudian, apakah memang di tahun ini kita bisa menyiapkan siaga Garuda? Kita lihat lagi syarat-syarat untuk pramuka Garuda itu apa saja, kita persiapkan dari sekarang. Nah, seperti itu. Atau jika memang ada latihan pemimpin baru, nah di sini kita akan melakukan latihan pemimpin baru, kita harus rencanakan. Kemudian kita akan melaksanakan perkemahan. Nah, siaga juga boleh melaksanakan perkemahan, tetapi hanya siang hari. Sehingga namanya perkemahan siang hari atau persari gitu ya. Kemudian bisa juga kita melaksanakan permainan besar siaga, kayak pestanya, kayak jamborenya gitu ya. Bisa kita buat. Satu kali aja deh di akhir semester nanti, misalkan di akhir tahun atau akhir semester, terserah ya. Di akhir tahun kita akan melaksanakan permainan besar siaga. Siaga itu tidak ada perlombaan, tapi yang ada permainan gitu ya. Kemudian ada bazar siaga yang berisi produk-produk hasil karya siaga, penampilan seni budaya. Nah, seperti itu juga bisa. Untuk program kerja tahunan penggalang, ini kurang lebih sama alurnya dengan program kerja untuk siaga tadi. Yang pertama untuk pencapaian SKU, SKU-nya berarti ramu, rakit, terap. Nah, di tahun ini kita mau ngejar apa dulu nih, ramu. Tapi untuk yang kelas 2 ke kelas 3, misalkan itu sudah masuk ke rakit. Berarti ramunya bagaimana perencanaan latihannya, rakitnya bagaimana, terapnya juga bagaimana. Itu harus kita siapkan. Untuk pencapaian SKK-nya, SKK apa saja ini yang akan kita kejar? Sama seperti siaga tadi ya, bisa diintegrasikan dari pembelajaran siswa di kelas jika memang itu nyambung gitu dan saling berkaitan. Kemudian menyiapkan penggalang Garuda, kemudian ada namanya geladian pimpinan regu, Dian Pinru. Biasanya kita mengenalnya dengan sebutan Dian Pinru. Dan ini biasanya diselenggarakan oleh kuartir cabang. Kita akan merencanakan mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian ada persami, perkemahan Sabtu Minggu. Ini berapa kali nih dalam 1 tahun? Mau 2 kali di akhir semester atau mau 4 kali? Tengah semester, akhir semester. Tengah semester, akhir semester. Itu boleh. Nah, bagaimana teknis pelaksanaannya? Kita juga harus menyusunnya. Kemudian kalau mau dilaksanakan perkemahan yang agak jauh nih, perkemahan Sabtu Minggu tapi agak jauh, misalnya sudah mulai ke luar sekolah, itu juga bisa. Kemudian ada lomba tingkat 1 itu tingkat gugus depan. Nah, nanti ada lomba tingkat 2, tingkat ranting, sampai nasional itu adalah tingkat 5. Dan di siaga pun ada kegiatan bakti masyarakatnya.
Tidak hanya penegak dan pandega, siaga juga sudah mulai mengenal kepada dunia masyarakat. Bisa dengan gotong royong membersihkan selokan, membersihkan masjid, itu juga bisa. Untuk program tahunan penegak kurang lebih sama juga dengan siaga dan penggalang. Di sini ada pencapaian SKU, SKK, Garuda. Nah, ini yang membedakannya lagi. Kalau di penggalang ada yang namanya geladian pimpinan regu, kalau di penegak ada yang namanya geladian pimpinan satuan, Dian Pinsa. Tadi kalau barung Dian Pinrung, geladian pemimpin barung. Regu Dian Pinru, kalau sangga Dian Pinsa gitu. Ini yang menyelenggarakannya biasanya dari kuartir cabang kalau secara besar-besaran. Tapi jika di gugus depan tersebut akan dilaksanakan geladian pimpinan sangga, itu juga bisa. Silahkan diatur oleh pembina. Dan ada kegiatan pengembaraan untuk penegak. Jadi pengembaraan itu biasanya disebut juga long march ya, jalan kaki gitu, atau pergi ke gunung, menginapnya di gunung, perkemahannya di gunung, atau ke pantai, ke rawa gitu. Perkemahan bisa dilakukan beberapa kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu tergantung dari kegiatan kita. Perkemahan bakti atau bakti masyarakat. Nah, kalau tadi bakti masyarakatnya di penggalang itu baru membersihkan selokan, membersihkan masjid. Kalau di penegak sudah berupa agak tinggi sedikit. Nah, membersihkan selokan berarti membuat gorong-gorong, memperbaiki gorong-gorong, memperbaiki pos kamling, memperbaiki pagar masjid, memperbaiki apa begitu ya, atau membuat pos kamling. Bakti masyarakatnya seperti itu. Apakah memang harus berupa fisik saja? Tidak. Bakti masyarakat ini bisa dilakukan dengan misalkan kalau kita di kampus, di sekolah, ini harusnya di sekolah ya, misalkan di sekolah siswa SMA itu akan melakukan bakti masyarakat ke suatu desa untuk membidik anak-anak yang tidak sekolah atau yang putus sekolah, untuk mengajarkan membaca cepat, menghitung cepat, begitu. Itu juga bisa. Atau bakti masyarakat yang lain adalah membantu petani dalam penanaman pohon, sedang panen, misalkan seperti itu. Itu juga merupakan bakti masyarakat. Pada kegiatan program kerja tahunan untuk pandega kurang lebih sama dengan penegak, sampai perkemahan bakti masyarakat juga sama. Dan yang ada tambahan lagi adalah menyelenggarakan satu proyek ilmiah atau pembangunan, atau kita bisa mengenalnya dengan penelitian, observasi. Nah, hal-hal seperti itu yang sudah dilakukan oleh Pandega, lebih mengedepankan intelektualnya. Yang berikutnya adalah setelah disusun mengenai program kerja dari masing-masing satuan, yang keduanya kita membuat kegiatan bersama antar satuan dalam gugus depan. Saya tadi kasih contoh untuk SD itu kan ada dalam satu gugus depan ada penggalang, ada siaga ya. Nah, bisa kita agendakan kegiatan yang bersama-sama itu, PHBI, PHBN, peringatan Hari Besar Agama atau peringatan Hari Besar Nasional ya, PHBN. Kemudian bakti masyarakatnya itu bisa bersama-sama digabung. Nah, gimana Bu? Ini kan kalau saya ngajar di SMP atau ngajar di SMA. Gimana kegiatan bersama antar satuan dalam gugus depannya? Kalau tidak ada satuan, berarti kita bisa bergabung antara putra dengan putri, begitu. Bidang pendidikan orang dewasa, di sini pembina juga tidak hanya ngokok di dalam gugus depan aja. Pembina juga harus ikut kegiatan di luar. Misalkan mengikuti kursus pembina, misalkan mengikuti pertemuan-pertemuan lain, karang pamitran, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempatnya mengenai bidang tanda penghargaan. Nah, kita bisa memberikan tanda kecakapan khusus itu merupakan suatu penghargaan ya. Nah, jadi
TKK-TKK-nya juga kalau dulu kan TKK yang ada itu melukis, bernyanyi, kemudian berkebun. Nah, karena sekarang sudah ada di masanya 4.0 gitu ya, bahkan akan menuju 5.0, maka kita juga harus sesuaikan dengan kemajuan zaman. Bisa saja kita membuat TKK desain grafis, TKK multimedia, itu bisa kita sesuaikan. Yang kelimanya, bidang sarana dan administrasi, itu bisa kita menuliskan mengenai buku-buku pegangan pembina itu ada apa-apa aja, kemudian perlengkapan siaga itu ada apa saja, sampai pada kalau memungkinkan sampai pada asuransinya. Nah, program-program itu juga direncanakan oleh pembina. Kemudian yang keenam, bidang keuangan. Akan ada uang masuk dari mana aja ini kira-kira, dari sekolah akan ada anggaran berapa untuk pramuka ini begitu. Nah, kita akan bagi-bagi lagi, kita akan partisi lagi menjadi berapa yang kita butuhkan untuk siaga, berapa yang kita butuhkan untuk penggalang. Kalau membutuhkan dana yang lain berarti kurangnya berapa, kita mau dari mana mendapatkan uangnya, mungkin seperti itu. Nah, jangan lupa program kerja tahunan juga ditandatangani oleh pembina gugus depan. Selain itu juga kita bisa membuat catatan pribadi anggota gerakan pramuka. Jadi administrasi yang lainnya adalah mengenai catatan pribadi. Yang pertama itu dari mulai nama lengkap. Kalau tadi kan di biodata awal atau di buku induk itu cuma data-data umum ya. Nah, kalau di sini sudah pada lebih ke khusus. Kita melihat observasi mengenai kecerdasannya, gotong royongnya, disiplinnya, sampai pada kreativitas pengabdiannya juga udah ngapain aja. Kemudian data-data mengenai kapan dia dilantik, kemudian kegiatan yang pernah diikuti, sampai juga pada penyakit. Jika ada penyakit bawaan atau juga penyakit lain yang memang agak menghambat dalam kegiatan latihan pramuka, itu sangat diperlukan. Ini administrasi yang berikutnya ya. Berikutnya adalah contoh program kerja 4 bulanan. Atau kalau mau 1 semester berarti program kerja semester. Ini untuk golongan siaga. Kemudian ini untuk golongan penggalang. Berikutnya golongan penegak. Yang berikutnya lagi untuk Racana Pandega. Administrasi yang lain adalah program latihan mingguan. Nah, ini kalau di sekolah itu kita sebagai guru kan biasanya membuat RPP ketika akan mengajar. Begitupun untuk latihan pramuka. Kita membuat program latihan mingguan sebagai RPP-nya. Jadi di hari ini, di hari tersebut, di minggu tersebut, kita mau latihannya apa, kegiatannya bagaimana, sasarannya apa, pencapaian SKU-nya ada nggak? Ada. Kalau ada, nomor berapa poin SKU-nya? Oh, ini tidak sasarannya bukan ke SKU, tapi ke SKK. SKK apa? Ditulis di situ. Alat yang diperlukannya apa? Petugasnya siapa saja? Selingannya apa? Apakah ada lagu-lagu atau tarian atau permainan? Nah, itu seperti itu. Nanti untuk program latihan mingguan ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita akan membuat simulasi latihan mingguan. Administrasi yang berikutnya adalah agenda surat masuk dan surat keluar. Untuk surat masuk, di sini bisa kita lihat tabel yang tersedia. Ini boleh seperti ini atau boleh ditambahkan juga ya. Tanggal itu tanggal ketika surat masuk itu diterima oleh kita, kemudian nomor agendanya, kemudian nomor dan tanggal surat yang tertera di surat tersebut, kemudian lampirannya ada atau tidak, pengirimnya ada atau tidak,
pengirim pasti ada ya. Pengirimnya siapa? Maksudnya seperti itu. Isi suratnya ini dari mulai perihal. Perihalnya apa dan isinya bagaimana? Intinya saja. Misalkan surat masuk dari kuartir cabang mengenai pemberitahuan pelaksanaan upacara HUT Pramuka di kabupaten, misalkan seperti itu. Kemudian surat keluar adalah surat yang kita buat yang akan ditujukan kepada yang di luar gitu ya, kepada orang lain. Nomor surat itu nomor surat yang tertera pada surat tersebut, lampirannya ada atau tidak, dan tentang apa lampirannya kalau ada, kepada siapa ditujukannya, isi suratnya mengenai apa. Administrasi berikutnya adalah buku notulen rapat. Ketika dilaksanakan rapat, kita harus menuliskan atau mendokumentasikan mengenai agenda rapat dan hasilnya seperti apa. Di sini notulen rapat sebagaimana notulen-notulen rapat pada kegiatan rapat lainnya, rapat di luar selain di Gerakan Pramuka sama ya. Ada identitasnya, pokok pembicaraannya sedang membahas apa, pencatatnya atau notulanya siapa, hasilnya bagaimana. Jika ada permasalahan kita uraikan, boleh dalam bentuk tabel atau boleh dalam bentuk deskripsi, permasalahannya bagaimana, kemudian pemecahannya seperti apa. Administrasi yang berikutnya adalah buku upacara pelantikan. Jadi di sini ketika ada anggota yang dilantik, karena pelantikan itu tidak hanya dilaksanakan serentak ketika di akhir semester. Biasanya kan kalau dulu di SMA seperti itu ya. Di akhir semester pelantikan bantara katanya gitu. Pas mau dibagi rapot, kita mau pelantikan, ngisi SKU-nya cepet-cepet dalam waktu 1 minggu gitu ya. Nah itu keliru. Nah, pengisian SKU itu dicicil dan dituangkan dalam kegiatan agenda latihan rutin gitu. Nah, kalau sudah selesai pengisian SKU dan sudah berhak untuk dilantik, silahkan dilantik. Nah, setelah dilantik, kita sebagai pembina merangkum pelaksanaan pelantikan tersebut dalam suatu buku atau berkasnya didokumentasikan. Tanggalnya tanggal berapa, tempatnya di mana, waktunya jam berapa, peserta yang dilantiknya siapa, jenis yang dilantiknya itu jenis apa, misalkan penggalang ramu, penggalang rakit, begitu. Selain buku-buku yang tadi, ada juga yang namanya buku renungan jiwa dan buku adat tambalan. Buku renungan jiwa ini biasanya digunakan ketika melaksanakan renungan di dalam suatu perkemahan, atau ketika penerimaan anggota baru, atau setelah pelantikan itu ada renungan jiwa dibacakan oleh pembina, atau kalau di penegak bisa oleh juru adat bisa. Kemudian ada buku adat ambalan atau adat racana. Nah, di sini mengenai tata tertib mengenai adat-adat yang dipegang oleh ambalan atau racana tersebut. Itu tergantung dari kesepakatan hasil musyawarah ambalan atau musyawarah racananya seperti apa. Jadi ada isinya berupa petunjuk, kalau pelantikan itu adatnya seperti apa, kalau ada anggota baru itu bagaimana adatnya. Nah, seperti itu. Ada lagi yang namanya buku catatan pribadi. Di sini buku catatan pribadi bersifat rahasia ya. Jadi dipegang oleh pembina yang berisi catatan khusus, buku hitam kalau dulu mengenalnya buku hitam. Nah, jadi si pembina itu memiliki catatan tersendiri dari anggota yang misalnya bermasalah atau ada suatu aib dari anggota gitu. Pembina harus tahu, tapi itu tidak boleh diketahui oleh anggota yang lain. Maka ditulislah dalam buku catatan pribadi. Yang berikutnya, administrasi buku presensi dan buku iuran. Buku ini boleh digabung
antara presensi dan iuran, atau boleh juga dibuat dalam bentuk terpisah. Dan buku ini dipegang oleh masing-masing sangga. Diisi oleh ketua sangga atau yang mewakilinya. Jadi misalnya namanya si A, minggu ke-1 hadir, iurannya berapa. Jadi tabelnya kalau digabung berarti boleh saja menjadi minggu ke-1, 2, 3, 4, 5 untuk iuran. Jadi itu kalau mau digabung. Kalau mau dipisah juga boleh. Dan yang menandatanganinya adalah ketua regu kalau di penggalang, kalau di penegak ketua sangga, begitu. Saya melampirkan mengenai contoh dari sebuah kop surat. Di sini ada lambang gerakan pramukanya. Kemudian ada tulisan mengenai gerakan pramuka. Ini nomor gugus depannya ya. Gugus depannya berapa? Kemudian Wisanggeni itu adalah nama ambalan. Karena dia di SMK berarti ambalan. Untuk nomor surat itu diserahkan kepada gugus depan. Namun jika mengikuti aturan dari Sismintir, Sistem Administrasi Kuartir, di sini ada kode-kodenya. C itu untuk apa, A itu untuk apa, B itu untuk apa, gitu. Kemudian 04009 itu adalah gugus depan. 0920 itu adalah 09 kode Jawa Barat, 20 itu kode kota Cirebon. Kalau Sumedang berarti 0911, 09 untuk Kabupaten Sumedang dan 09 itu untuk Jawa Barat dan 11 untuk Kabupaten Sumedang, begitu. Contoh stempel juga ini sudah diberikan contohnya di sini. Itu dilakukan terpisah, dibuat terpisah antara gugus depan putra dan gugus depan untuk putri. Ini untuk papan nama dari suatu pangkalan ya, suatu pangkalan. Jadi kemarin pada pertemuan sebelumnya juga sudah dibahas mengenai bagaimana cara membuat papan nama dengan warna-warnanya ya. Baik, untuk materi administrasi gugus depan kita sampai di sini. Adapun untuk tugas terstruktur dan tugas mandiri yang harus dikerjakan oleh masing-masing kelompok akan saya berikan kemudian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.